のでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Malam semester 5 di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman singkat saya mengenai ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariah Islam. Kemudian, ekonomi Islam juga memiliki prinsip yang diantaranya ialah yang pertama tauhid, yang merupakan pondasi dasar ajaran Islam dengan mengakui keesaan Allah. Kemudian yang kedua ada adil, di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dengan tidak menzalimi sesama. Kemudian ketiga ada nubuwah atau sifat utama nabi yang harus diteladani oleh manusia dan pelaku ekonomi. Di nubuwah sendiri memiliki beberapa cabang, diantaranya sidik yang artinya jujur, kemudian amanah dapat dipercaya, dan fatona artinya cerdas, dan tablik artinya komunikasi atau menyampaikan. Kemudian prinsip keempatnya ialah khilafah atau pemimpin, dan prinsip kelimanya ialah ma'at atau tidak berpaku pada dunia yang sementara. Selanjutnya, ekonomi Islam juga memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari mafsadah atau kerusakan. Kemudian karakteristik dari ekonomi Islam diantaranya yang pertama adalah harta milik Allah, kemudian kedua ekonomi terkait Allah, ketiga keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, baru keempat ada keadilan, kelima bimbingan konsumsi, keenam keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu, ketujuh zakat, dan kedelapan adalah larangan riba. Kemudian bab selanjutnya ekonomi Islam mengatur prinsip-prinsip perilaku ekonomi, diantaranya prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemudian prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kemudian ekonomi Islam mengatur produksi dalam Islam, di mana produksi adalah kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah. Tujuan produksi diantaranya yang pertama pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, kemudian kedua menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, ketiga menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, keempat pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Bab selanjutnya membahas mengenai kebijakan fiskal. Menurut ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Kemudian dalam ekonomi Islam, sistem moneternya dilakukan dengan penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang dan mendorong orang untuk melakukan mudharabah. Kemudian ekonomi Islam juga mengatur lembaga keuangan Islam. Apa itu lembaga keuangan Islam? Lembaga keuangan Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan lembaga keuangan Islam yaitu menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama. Kemudian pada ekonomi Islam terdapat sistem Baitul Mal wal Tamwil atau BMT, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. BMT memiliki fungsi sebagai Baitul Mal, yaitu menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian Baitul Tamwil yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro. Selanjutnya, ekonomi Islam mengatur asuransi syariah, yaitu takaful.
Takaful adalah perjanjian antara anggota kelompok atau peserta yang bersetuju untuk bekerja sama, menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Selanjutnya, peran negara dalam ekonomi Islam, yaitu negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan hukum Islam karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Dalam sistem ekonomi, pasti terdapat suatu masalah. Hal ini membuat ekonomi Islam penting diterapkan. Permasalahan dalam ekonomi adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan permasalahan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam yaitu masyarakat memiliki hak khiyar. Hak khiyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.